Jadi para nabi itu diutus oleh Allah memang bukan untuk meninggalkan kekayaan. Walaupun Nabi Sulaiman kaya, gugusan bintang-bintang, Masya Allah, bulan purnama hanya satu, gugusan bintang-bintang ini ribuan, tapi cahayanya terkalahkan dengan yang satu. Kemudian an Anasin radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumah, keluar dari desanya, keluar dari daerahnya, fi talabil ilmi, di dalam urusan untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berada di jalan Allah, hatta yarji'a, hingga kembali. Antum keluar dari rumah tadi, ya kan? Niatnya apa? Ya, tolabul, subhanallah. Maka pada saat ini antum termasuk orang-orang yang sedang berada fi sabilillah. Kalau saat ini kemudian Allah mengutus malaikat maut mencabut nyawa antum, antum termasuk syuhada, orang yang mati syahid. Dan orang yang mati syahid tidak ada jaminan lain dari Allah illal jannah, kecuali surga. Subhanallah. Nikmati duduknya antum di sini ini. Nikmati ya. Keluar dari desanya, keluar dari daerahnya untuk menuntut ilmu ke pesantren-pesantren. Maka saat itu setiap harinya adalah fisabilillah, sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Setelah kembali lagi, ilmu yang didapatkan diamalkan, diajarkan, disebarluaskan, termasuk fisabilillah lagi. Jadi tiada hari tanpa berada di jalan. Suatu saat Allah mewafatkannya, insya Allah termasuk orang yang mati syahid. Subhanallah, ya, subhanallah. Jadi sama, antum misalkan mencari nafkah untuk anak istri, tapi niatkan untuk mencari nafkah untuk ibadah. Sopo ngerti pas menek dukur, ya, logur kepleset, syahid, ya, syahid, mayang, kemudian ya, erem, ya, sudah. Tapi kan masih susah tuh, masih kerem kelelep begini kan, ya. Tapi kalau majelis ilmu begini, masya Allah, apa susahnya? Sedang memegang kitab, Allah mencabut. Begitu banyak para imam-imam kita, masyayikh-masyayikh kita, ulama-ulama kita, yang beliau itu dicabut oleh Allah nyawa beliau pada saat beliau mengajar. Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa, ya. Karena menunjukkan apa? Menunjukkan keistiqomahan beliau. Sampai-sampai beliau dicabut nyawanya pada saat beliau sedang mengajar. Ana mempunyai cita-cita, nadar. Ana mempunyai nadar. Dan nadarnya Ana ini sudah Ana sampaikan kepada istri dan anaknya Ana. Jauh-jauh hari sebelumnya. Ana mempunyai nadar, ya Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Jangan engkau cabut dulu nyawaku ya Allah sebelum aku menyelesaikan kajian Al-Quran tafsir 30 juz selesai. Dan mudah-mudahan pada saat ayat terakhir Allah mencabut nyawa anak. Masya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa. Itu keinginan, ya, keinginan. Karena belum tentu anak bisa diwafatkan, dimatikan oleh Allah itu dalam keadaan yang mulia. Yang anak bisa sekarang, yang anak tempuh untuk bisa mendapatkan syahid, ya melalui mengajar ini.
Sehingga mungkin ana berhak minta sama Allah suatu saat ana diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Ya mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan. Tetapi ana minta 30 juz dulu supaya selesai. Ya, masih lama itu 30 juz ya. Nah, Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali. Hadis yang ke-7. Hadis yang ke-8. An Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi, keutamaan seorang yang alim dibandingkan orang ahli ibadah, kafadli, kata Rasulullah, kafadli, seperti keutamaan diriku, ala adnakum, dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian, para sahabat. Jadi pada suatu saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, maka Rasulullah menyampaikan, wahai para sahabat, keutamaan orang yang berilmu itu dibandingkan dengan orang ahli ibadah, itu sama dengan keutamaan diriku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Para sahabat saja keutamaannya bisa menyamai Rasulullah enggak? Keutamaan para sahabat itu bisa menyamai Rasulullah enggak? Padahal sahabat ini orang-orang mulia. Tetapi kemuliaannya tidak bisa menyamai kemuliaan Rasulullah. Bagaimana lagi orang yang paling rendah di antara para sahabat? Sehingga Rasulullah ingin menggambarkan keistimewaan seorang ahli ilmu dibandingkan seorang ahli ibadah, itu keistimewaannya begitu jauh. Maksudnya seperti itu. Derajatnya itu begitu jauh. Nah, akan muncul pertanyaan, loh kenapa? Ahli ibadah loh ini. Harus antum pahami. Abid, seorang ahli ibadah itu, ibadah kepada Allah. Itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dengan Allah. Ibadah itu tidak membawa kepentingan orang lain dalam ibadahnya, kecuali doa. Tapi kalau ubudiyah, ibadah, itu kepentingan antum sendiri dengan Allah. Antum sholat, nggak ada manfaatnya bagi anak. Antum puasa, nggak ada manfaatnya bagi anak. Ya nggak ada manfaat. Antum sholat tahajud, qiyamul lail, nggak ada manfaatnya bagi anak. Manfaatnya semua ahli ibadah itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan ahli ilmu, manfaatnya untuk diri sendiri dan juga untuk orang banyak. Disinilah letak keistimewaannya. Kenapa derajat ahli ilmu itu begitu jauh dibandingkan keutamaan seorang ahli ibadah? Karena dia bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Karena ilmunya orang yang tersesat menjadi lurus kembali. Karena ilmunya si ahli maksiat kemudian berhenti dan kemudian mengenal Allah. Karena ilmunya kedzaliman, riba yang merajalela bisa dihilangkan. Nah, disinilah yang menjadi letak keistimewaan. Makanya begitu jauh ya derajatnya seorang ahli ilmu dibandingkan orang ahli ibadah. Sampai diumpamakan seperti keutamaan diriku dibandingkan orang paling rendah di antara kalian, para sahabat. Kalau para sahabat saja tidak mungkin menyamai kemuliaan Rasulullah, apalagi yang paling rendah di antara para sahabat. Nah, seperti itu maksud kandungan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tsumma qala, Rasulullah melanjutkan sabda beliau,
Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, wa ahlas samawat wal ard, dan juga penduduk langit dan penduduk bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai-sampai semut yang ada di sarangnya, semut yang ada di lubangnya, wa hatal hauta, dan sampai-sampai ikan yang ada di samudra, laut yang dalam, itu samudra namanya, la yusalluna ala muallimin nasal khair. Penduduk langit, penduduk bumi, bahkan sampai semut. Nah, kalau sudah semut itu kan hewan yang kecil ya, sembunyi lagi. Berarti apalagi hewan-hewan yang gede-gede itu, yang kecil saja, bahkan yang tidak terlihat oleh mata kita, yang ikan-ikan ada di samudra, di laut yang dalam sana. Maka kata Rasulullah, la yusallun, benar-benar bersolawat. Untuk siapa? Ala muallimin nasal al khair, terhadap orang-orang yang mendidik manusia yang lain atau orang lain di dalam kebaikan. Subhanallah, ya, mendidik satu kebaikan saja. Misalkan, hei Supri, ayo sholat jamaah yuk, selagi engkau sempat, nggak sibuk, ayo sholat jamaah di masjid. Apakah kamu bisanya maghrib, isya, ataukah duhur, terserah. Ayo kita sama-sama. Nah, itu termasuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Diajak begitu, Supri tanya, loh apa sih keuntungannya sholat jamaah? Kamu nggak tahu, sholat jamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan kamu sholat sendiri di rumah. Manfaatnya besar, Supri, sholat berjamaah itu. Ini kan muallimin nas al khair, mendidik manusia dengan kebaikan. Subhanallah, mengucapkan itu saja, mengajak Supri seperti itu, maka seluruh makhluknya Allah yang ada di langit, seluruh makhluknya Allah yang ada di bumi, semut-semut yang ada di lubangnya, ikan-ikan yang ada di samudra yang terdalam sana, semuanya kemudian bersolawat mendoakan orang tadi. Luar biasa. Kalau sudah seperti ini, apa masih berat kita mau mengajak orang kepada kebaikan? Ya. Ini luar biasa nih. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan.